Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda ikatan batinmu dengan mantan semakin menguat. Ya. Nah, jadi di antara tanda orang berjodoh itu ketika mereka meskipun terlanjur berpisah tetapi tetap saling mencintai. Dan tanda orang yang saling mencintai, perpisahan itu tidak membuat ikatan batin di antara mereka menjadi pudar, menjadi luntur. Justru perpisahan membuat orang memiliki ikatan batin yang semakin terlatih dan semakin kuat dari waktu ke waktu. Ya. Nah, itu tanda kalau mereka masih sama-sama saling mencintai. Dan kalau masih saling mencintai, rumusnya mereka insya Allah masih berjodoh. Almar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi ketika ikatan batin itu masih kuat, orang tidak bisa kemana-mana. Dia berusaha menjauh akan kembali mendekat. Dia berusaha pindah kota, resign dari tempat kerjanya sekarang. Kemudian pindah kota untuk menjauhi, tidak kuat dia lama-lama. Tidak betah, tidak kerasan, balik lagi mendekat. Nah, jadi seperti itu. Jadi ikatan batin itu adalah hubungan emosional yang mendalam antara dua anak manusia karena kebersamaan. Ya. Jadi ikatan batin kita itu sesungguhnya tidak cuma dengan mantan ya. Kita punya ikatan batin yang amat sangat kuat juga, misal dengan saudara-saudara kita ya. Misal contoh saya dengan saudara saya ya. Kita ini sudah lama nih berpisah kota. Sejak usia 17 tahun saya kan sudah merantau ya. Nah, saudara saya juga merantau. Jadi kita sudah beda rumah itu sejak saya usia 17 tahun. Sekarang usia saya 45 tahun. Kebayang tuh sudah berapa tahun kan, sudah lama ya, sudah 25 tahun lebih kita tidak bersama. Ya sesekali ketemulah kalau sedang mudik gitu kan. Kemudian ya kontak-kontak tiap hari lah kalau dengan WhatsApp, ya sesekali telepon dan seterusnya. Tapi ketemunya jarang. Artinya kita ini biarpun saudara, bersama-samanya cuma 17 tahun. Setelah itu kita ya menjalani takdir kita masing-masing. Nah, tetapi apa yang saya rasakan, ikatan batin saya itu dengan saudara-saudara saya dari waktu ke waktu semakin kuat. Dan ikatan batin itu kalau kita pengen melihatnya, itu paling mudah dengan saudara-saudara kita. Kalau dengan mantan itu kan kita bisa merasakannya, tetapi kita untuk melihatnya, nah itu kita butuh berbagai alat. Tetapi kalau dengan saudara-saudara lebih gampang. Jadi contohnya begini, kita sudah 25 tahun tidak bersama ya. Saya tahu tuh, kalau saudara saya sedang susah saya tahu. Ya, terus saya chatting ya, gimana saya bilang, lagi ndak punya duit kah? Nah ya, terus dia bilang kok tahu, anaknya mau masuk kuliah misal gitu kan.
terus atau anaknya mau bayar SPP dan seterusnya, itu saya bisa merasakannya. Atau dia sudah beberapa hari ini tidak telepon, tidak ngasih kabar, ya saya pikirkan terus itu, saya kepikiran terus, saya bayangkan terus. Nah, tahu-tahu dia telepon, ya terus saya bilang, berapa hari tak pikirin terus, sekarang kamu muncul. Nah, itu contoh ya, ikatan batin antar saudara itu paling mudah untuk dilihat. Atau saya yang jarang ngasih kabar misal gitu kan, lagi sibuk nih, tapi saya kebayang terus tuh wajah saudara saya, ya. Terus beberapa hari kemudian saya telepon, nah terus dia bilang, sudah tak batini berapa hari ini kok kamu ndak pernah ngasih kabar, ya. Tahu-tahu kamu nelpon. Nah, itu namanya ikatan batin. Jadi kalau kita mau melihat seberapa kuat ikatan batin kita atau kekuatan batin kita itu, ya yang paling mudah untuk melihatnya melalui saudara-saudara kita. Kita bayangkan saja mereka, kita pikirin mereka, ya. Dan kita lihat apa yang akan terjadi. Mereka datangkah, mereka menghubungikah, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana dengan mantan? Ada 3 tanda ya, ketika perpisahan itu tidak membuat ikatan batin itu luntur, tetapi justru perpisahan itu memperkuat ikatan batin tadi. Nah, yang pertama, kita melihat meskipun perpisahan itu sudah terjadi cukup lama, tapi dari waktu ke waktu, justru yang kita lihat mantan semakin mirip saja dengan kita. Ya, apakah dalam cara berpakaian, kemudian hobi musik, ya, dan seterusnya. Jadi dari waktu ke waktu itu kan kita terus memata-matai mantan, rajin mengintip media sosial mantan, ya walaupun mungkin ada orang yang tidak menggunakan media sosial, tapi sepertinya zaman sekarang sudah jarang banget itu. Tapi secara umum setelah perpisahan itu terjadi, meskipun misal mantan memblokir media sosial kita, tapi kita akan terus menemukan cara untuk mengintip apapun yang mantan posting di media sosialnya. Dan dari sana kita bisa menyimpulkan, kok dari waktu ke waktu mantan ini semakin mirip saja dengan kita. Ya. Jadi misal sekarang kita lagi hobi kuliner, ya, mantan ternyata juga melakukan hal yang sama dengan kita. Kita misal hobinya bernyanyi. Dulu pada saat masih bersama mantan tidak suka bernyanyi. Tapi sekarang dalam perkembangannya setelah perpisahan itu mantan hobi nyanyi. Kita hobinya fitness, olahraga. Mantan paling malas berkeringat. Tetapi dalam perjalanannya setelah perpisahan itu terjadi, mantan juga hobi fitness sekarang, hobi olahraga. Ya, kita menyukai satu makanan dan mantan paling tidak suka. Misal makanan pedas, mantan tidak kuat makan makanan pedas. Tetapi ternyata setelah perpisahan itu terjadi, mantan juga menyukai apa yang menjadi kesukaan kita tadi. Ya, termasuk juga misal dalam pekerjaan. Sekarang kita misal menekuni satu buah pekerjaan. Ya, ternyata mantan juga menekuni pekerjaan yang sama. Kita sedang mengembangkan satu bisnis, mantan juga mengembangkan bisnis yang sama. Nah, jadi itu ya, semakin hari mantan semakin mirip saja dengan kita. Ya, padahal kita jarang, bahkan mungkin tidak pernah tuh cerita tentang pekerjaan, cerita tentang hobi makanan, cerita tentang hobi bernyanyi, cerita tentang hobi fitness di media sosial. Kita ya posting
ya sesuatu yang tidak berkaitan dengan kehidupan kita, ya kita posting yang sedang trending saja, ngikut orang apa yang diposting kita pun posting. Tetapi ternyata melalui postingan mantan, apa yang tidak pernah kita ceritakan, bahkan teman sahabat terdekat kita pun tidak tahu, mantan ternyata juga melakukannya. Nah, itu tandanya yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa membaca pikirannya mantan. Ya, jadi misal paling ini 6 bulan ini paling bertahan ini dengan orang ketiga. Mestinya pisah nih. Dan betul, 6 bulan setelah bersama orang ketiga, mantan kembali sendiri. Ya. Kemudian mantan lagi susah nih. Misal dipecat dari tempatnya bekerja, tapi dia tidak menceritakan itu di media sosialnya. Tapi kita bisa membaca pikirannya, kita melihat nuansa postingan-postingannya itu agak muram, ya, tidak terlalu ceria seperti biasanya dan seterusnya. Wah, ini lagi susah nih, lagi tidak punya duit nih. Tahu-tahu ada teman atau sahabatnya yang cerita kepada kita bahwa mantan sekarang sedang menganggur. Ya, jadi kita bisa membaca pikirannya mantan. Jadi apa yang mantan rahasiakan, itu kita bisa tahu. Seperti halnya dulu saat mantan mengkhianati kita. Dia menyembunyikan pengkhianatannya itu, dia sudah berselingkuh, sudah jalan dengan orang ketiga kan, dan dia menyembunyikan itu serapi mungkin, ya. Tetapi kita tahu, kita bisa membaca pikirannya bahwa dia tidak jujur kepada kita. Nah, setelah perpisahan itu terjadi kan seharusnya karena jauh jadi memudar, tapi ternyata tidak. Kita tetap bisa membaca pikirannya, kita tetap tahu apa yang akan dia lakukan, ya. Bahkan sekarang kita merasa kemampuan kita untuk membaca pikiran mantan itu semakin membaik, ya. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, mantan menjadi semakin mirip dengan kita. Yang kedua, kita bisa membaca pikirannya mantan. Yang ketiga, ya, kita merasa dengan rasa yang sama, berpikir dengan cara pikir yang sama. Nah, itu yang paling menarik. Berkehendak dengan kehendak atau keinginan yang sama juga, sehingga akan sering tuh terjadi tanpa disengaja, betul. Artinya mantan tidak tahu kita mau kemana hari ini karena kita tidak pernah cerita-cerita di media sosial kita. Tahu-tahu papasan di jalan, tahu-tahu belanja di pasar yang sama, di mall yang sama, di toko yang sama, tahu-tahu makan di tempat yang sama. Meskipun ketika kita datang, mantan langsung menghindar. Ketika mau makan di tempat yang sama, misal kita sudah ada di sana, mantan datang melihat kita tidak jadi makan di situ dia. Tapi sebenarnya kita dan mantan sedang merasa dengan rasa yang sama, berkeinginan dengan keinginan yang sama, berpikir dengan cara berpikir yang sama. Nah, jika ada 3 tanda ini, artinya perpisahan itu justru membuat ikatan batin kita dan mantan semakin menguat. Dan insya Allah itu tanda kita dan mantan masih berjodoh. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.